Selamat datang kembali di channel Anong Anong TV dalam program Ngukur Dalan edisi Napaktilas Sejarah. Pada sesi kali ini, tim Ngukur Dalan melakukan penelusuran jejak sejarah yang terkait dengan asal-usul berdirinya Desa Lombang. Kisah ini kami ceritakan berdasarkan sumber dari cerita tutur yang disampaikan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Lombang. Cerita ini tidak berdasarkan pada manuskrip atau bukti sejarah yang valid. Cerita ini kami sampaikan hanya sebagai bentuk apresiasi dan dokumentasi untuk cerita tutur yang berkembang di beberapa wilayah di Kabupaten Indramayu dan sekitarnya. Menurut cerita yang kami dapatkan dari beberapa warga masyarakat Desa Lombang, bahwa keberadaan Desa Lombang dikaitkan dengan adanya petilasan dua tokoh yang terdapat di Desa Lombang, yaitu petilasan Kipait dan petilasan Kinakung. Kedua tokoh tersebut kemudian dalam cerita tutur dianggap sebagai tokoh yang melatar belakangi terbentuknya Desa Lombang. Tokoh Kipait misalnya dianggap sebagai tokoh yang berasal dari negara Majapahit. Sedangkan tokoh Kinakung sebagian besar menganggap bahwa tokoh tersebut adalah Ki Kuwusangkan yang sedang melakukan penyamaran. Pada edisi pengantar cerita sejarah asal-usul berdirinya Desa Lombang, tim Ngukur Dalan berusaha melakukan analisa dari sudut pandang etimologis dan dari beberapa kemungkinan terhadap penamaan Desa Lombang. Dari segi etimologi atau secara bahasa, dalam bahasa Madura dan bahasa Sunda, Lombang memiliki arti lubang yang besar. Sedangkan kata lombang dalam kamus bahasa Batak diartikan sebagai lembah yang curam. Di daerah Madura sendiri, ada sebuah desa di Kecamatan Batang, Kabupaten Sumeneb yang bernama Desa Lombang. Menurut sejarah, penamaan Desa Lombang di sana dikaitkan dengan kisah Joko Tole yang pada waktu itu akan melakukan perjalanan dan sering sakit-sakitan. Ketika Joko Tole dan rombongannya berhenti di daerah tersebut, Ki Joko Tole sering sakit-sakitan dan bertambah parah sakitnya. Sehingga para pengikutnya, karena melihat kondisi Joko Tole yang tidak kunjung sembuh, kemudian membuatkan lubang untuk pemakaman sang Joko Tole. Tapi justru anehnya, setelah dibuatkan lubang untuk kuburan Joko Tole malah sembuh. Sehingga Joko Tole dan rombongannya berhasil melanjutkan perjalanannya. Dari kisah tersebut, kemudian diabadikan menjadi sebuah nama desa di Madura, yaitu Desa Lombang. Dan secara kebetulan, Desa Lombang yang berada di Madura ini juga berada di wilayah pesisir pantai. Dari sudut pandang penamaan dan beberapa nama yang dikaitkan dengan asal-usul Desa Lombang, dapat kami rinci sebagai berikut. Yang pertama, tempat mendaratnya Kipait di bibir pantai di wilayah pesisir Pantura oleh penduduk Desa Lombang
disebut dengan nama Muara Sampang. Sedangkan nama Sampang sendiri adalah nama salah satu wilayah di Pulau Madura. Yang kedua, nama Kipait dikaitkan dengan kerajaan Majapahit. Sedangkan banyak dari para punggawa dan prajurit di Majapahit tentu berasal dari Madura. Yang ketiga, nama Lombang terdapat juga di daerah Madura yang lokasinya juga sama persis berada di wilayah pesisir pantai. Yang keempat, nama-nama desa di sekitar desa Lombang banyak mengambil nama-nama wilayah Majapahit. Sebut saja Majakerta atau Mojokerto di Jawa Timur. Karangampel identik dengan nama Ampel di Surabaya. Adanya Ki Buyut Tuban, dan lain-lain. Jika dilihat dari beberapa aspek yang tadi, maka kemungkinan bisa disimpulkan bahwa Kipait adalah orang Majapahit yang berasal dari Madura, yang datang ke Alas Bintara, kemudian membuat sebuah pedukuhan dan memberi nama desa dengan nama yang sama seperti yang ada di Pulau Madura, karena berdasarkan letak dan posisinya berada di bibir pantai. Sedangkan Kinakung bisa jadi adalah termasuk pemimpin desa Lombang sesudahnya Kipait. Dari pemberian nama Buyut dapat dikategorikan beliau menjadi pemimpin di masa sebelum Cirebon menjadi kesultanan. Sebab setelah Cirebon menjadi kesultanan, nama pemimpin desa diganti dengan sebutan Ki Geden. Walaupun demikian, ini hanya sekedar kemungkinan-kemungkinan yang kami simpulkan. Kami hanya berusaha membuka wacana tentang sejarah asal-usul berdirinya desa Lombang. Sekali lagi, ini hanya analisa gatuk-matuk, tidak untuk dipercaya kebenarannya, karena tidak berdasarkan sumber yang valid. Sampai ketemu di episode kedua yang akan menceritakan cerita sejarah asal-usul desa Lombang berdasarkan cerita tutur yang berkembang di masyarakat desa Lombang. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di edisi kedua, masih bersama Ngukur Dalan Anong TV.